Oke, balik lagi sama gue Rizky di Face Motif ID. Kali ini gue kembali lagi bikin konten tentang Vespa LXS, seri LXS atau non upsize sebenarnya, masih yang ring 10, cuman di sini bahannya emang udah upsize, cuman di sini kita mau rubah jadi pakai disc brake belakang. Jadi kebetulan disc brake ini kita pakai dari bahan GTS. Nah, di sini mungkin ada perubahan sedikit di bagian as roda. Jadi as rodanya nanti gue kecilin, dan di sini gue ngeliatin proses cara potongnya karena barangnya udah jadi gue potong dari tukang bubut kemarin. Jadi nanti mungkin untuk ukuran as rodanya kemungkinan bakalan gue spill ukurannya buat misalnya teman-teman nanti di sana mau custom dari bahan GTS juga, taruh di Supreme kah, di Primavera kah. Jadi di sini kita potong karena nanti ada si bracket knalpot itu atau si bracket knalpotnya ini yang kayak swing arm gitu, itu nggak dipakai. Jadi nanti tetap kayak single seperti biasa, knalpot tetap punyanya non GTS. Mungkin untuk prosesnya kita mulai dari part body dulu karena kita bakal masang selang rem dan mas rem sebelah kiri. Oke, proses kali ini karena di sini motornya pakai windshield, kita lepas windshieldnya dulu. Dan buat teman-teman yang mau tahu cara lepas atau pasangnya lagi di windshield buat LXS itu, di bawah ini ada dudukan baut 17. Jadi dia itu modelnya seperti karet ketusuk gitu, ntar dia ngembang di dalam kalau kita lihat. Jadi kalau kendorin kita kendorin. Jadi di sini tuh cukup kita tarik di bagian yang udah kita kendorin nih, kita dorong ke depan. Nah, yang sini tarik. Buat teman-teman agak hati-hati karena kalau nggak hati-hati, kalau misalkan satu masih sangkut yang satu bisa patah windshieldnya. Jadi proses lepasnya gini aja. Kalau gue sih punya cara sikat, jadi cuman pakai telapak tangan pelan, jadi gampang. Tapi buat teman-teman jangan salah pergunakan, nanti takutnya pada nyolong spion. Oke, buat proses selanjutnya gue batok sama kayak seperti biasa kayak waktu video gue buka LXS di video-video sebelumnya, prosesnya sama. Jadi di sini gue cuman bakal buka batok stang, glove box dan floor deck. Jadi tetap seperti sama, bagian depan itu selalu ada dua, bagian belakangnya dua, depan satu. Kita buka dasi dulu karena di sini ada baut yang kecil, dia kepentok sama dasinya. Dan next buat proses buat buka batok itu kita cari celah dari bagian sisi-sisi. Kalau misalkan cross bagian kanan, kita ambil dari kiri, sebaliknya kita cari yang mana yang paling nyaman. Jadi kayak modelnya diangkat dulu gini. Nah, diangkat seperti ini, baru dia mulai kendor, mulai digoyang, ditahan di atas, bagian atas tahan dikit, sembari di, kalau bisa ini dibuka lagi. Nah, kanan kiri udah lepas. Nah, ini proses cara buka seperti itu. Sekarang proses ngebuka batok belakang. Jadi di sini batok belakang tuh ada 3, 1, 2, 3. Ini sekedar buat ngingetin aja cara bukanya dan buat ngasih tahu baut-bautnya ada di mana aja. Ya, ini sekarang kita buka soket-soketnya. Mungkin buat teman-teman yang agak ngantuk ngeliat proses ini mungkin bisa di skip. Mudah-mudahan video gue bermanfaat buat teman-teman yang mau bongkar. Jadi minim dari barang-barang yang dibuka itu rusak atau patah. Soalnya untuk batok LXS ini sensitif, di bagian kenop-kenopnya gampang patah. Oke, setelah kita buka-buka soketnya semua, begini bentuknya. Jadi nanti di sini nih sekarang posisinya masih pakai tali, belum pakai disc. Jadi nanti di sini ntar dirubah pakai disc brake, pakai seperti kayak piston samping kanan ini, master rem. Jadi yang sebelah kiri juga diganti, ntar master rem sebelah kiri punya GTS juga. Jadi ntar ada perubahan. Tapi gue next gue buka dulu glove box floor deck. Tahu cara buat gantinya kayak gini nih tali remnya. Jadi kalau mau lepas nih usahain yang belakang dulu kita lepasin. Jadi proses pertama kita kendorin dulu. Oke, ini udah dilepas. Dan di belakang sini itu di bawah bagian sini. Ini ada apa dulu, dia pakai L ada. Jadi proses ngebukanya itu lewat belakangnya. Mana duitnya? 3 juta. Nah, kita buka. Nah, ini di sini contoh bautnya kayak gini. Kunciannya dia ada bautnya L, bautnya L. Dan next kita buka kunciannya. Kunciannya tuh gampang, tinggal tarik aja. Nah, sekarang udah kebuka bawah, baru kita next ke atas. Jadi kalau buat yang di atas, kalau bawah udah kendor tinggal tarik. Kalau buat teman-teman yang talinya keras, itu kemungkinan lebih enak handle-nya aja yang dibuka.
handle dibuka, pas sudah dibuka baru kita keluarin pelan-pelan. Kalau misalkan ditarik itu bakalan keras, nggak bakal bisa. Jadi si handle tuh ini kan ada knock baut. Ini kondisinya sekarang nggak keklip, jadi tinggal tarik, didorong. Nah, jadi bakal kelupas kayak gitu. Oke, sekarang gue buka hand grip dulu karena nanti gue mau masukin master rem kiri. Oke, habis ini kita coba lepas dulu housing buat master kiri atau dudukan handle rem kirinya kita lepas. Jadi ini di atasnya ada baut L doang. Jadi di bawahnya tapi dia tuh ada bosing buat pengunci. Jadi dia kalau dikencengin bakalan ngepres. Kita ketok pakai palu karet sedikit. Ini bosingnya udah keluar, jadi barangnya tuh hanya seperti ini. Bautnya ada bosing. Jadi kalau emang nanti nggak ada, nanti masih pasang, biasanya dia bakal goyang-goyang. Oke, next sekarang kita pasang master kirinya. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya kiri sama kanan master beda apa enggak? Kalau dipasang yang kanan ke kiri tuh nggak bisa jelas, karena posisinya nanti kalau emang bisa dia bakalan ada turun ke bawah begitu, jadi posisinya ke bawah begini. Cuman nggak bakal bisa. Jadi ini emang khusus buat sebelah kiri. Jadi di sini karena aslinya nggak ada lubang. Jadi nanti nih di sini kita potong dulu di gerinda. Karena kalau kita mau ngelobangin di sini, takutnya emang nanti motor mau disandarin balik. Jadi kita ngalahin yang ada di master rem aja. Jadi di sini knock yang ini nih mau gua habisin. Jadi mau gue hilangin. Ini gua buang, ntar gua habisin buat nanti. Kita set lagi ulang. Oke, habis ini kita bakal fitting tali rem dulu. Habis fitting tali rem, kita sebelum masang ke belakang lebih fitting kepala dulu. Jadi mau tahu kurangnya kemana-mananya. Karena untuk masang belakang itu lebih gampang sih, kayaknya orang PNP semua itu. Jadi proses nextnya tali rem lama kita ambil dulu, kita cabut. Nah, sekarang kita proses. Ya muat gak? Gitu taruh mana tuh? Coba dulu kita coba pasang batok belakang, mau mastiin karena posisi ini kita custom, jadi nggak tahu nih ukurannya lebih ke sini kah atau keluaran. Jadi kita nyesuaiin aja sama look sama keenakan saat dipakai. Oke, ini sekarang lagi proses fitting. Kita coba dulu tutup batok atas. Jadi nanti kira-kira apa yang kurang, jadi masih bisa kita perbaikin. Cuman di sini kayaknya udah bisa masuk, udah normal sih. Oke, pas udah proses fitting, sekarang udah kepasang bener, posisi dia bener-bener dipasin tadi, mirip kiri sama kanan. Posisinya tadi udah coba buat tutup, nih sekarang kita tutup biar tahu ada yang mentok lagi ya. Dan batok wajib harus rapet ya, karena sebelum pasang rapet dan sekarang setelah masang harus rapet juga. Knock-knocknya knock pas, looknya udah balik standar. Jadi sekarang tinggal proses tutup glove box floor deck. Tes pasang tali remnya dulu, ngesetin. Jadi kita lewat tengah-tengah sekarang, kali ini kita sempilin setipis mungkin karena biar pas proses pemasangan glove box tidak tarik. Oke, sekarang kita pasang floor deck dulu. Ya buat teman-teman, kalau buat ini masang ini jangan lupa nih, masang ini nih kalau bisa sili sayap yang bawah tuh dikeluarin dulu, dikeluarin baru diselipin baru didorong. Nah, tanpa harus ngebuka si bautnya. Oke, kita fitting glove box. Oke, next proses kita mulai bongkar bagian belakang. Oke, next kita buka knalpot dulu.
Oke, knalpot udah kita lepas. Sekarang proses kita buka pelek, gearbox. Oke, kita buka roda belakang. Jadi kalau buat buka gearbox, karena ini motor udah pernah di upsize, jadi gearbox sekarang udah pakai sprint. Di sini nih untuk buka baut gearbox sprint itu ada 2 baut yang sembunyi di dalam. Ini 2 baut ini. Ini satu, ini satu. Dan yang satu sebenarnya ada tapi di bawah sini. Jadi dari lubang yang ini, nih lubang ini ada baut di sini. Ini ada bautnya. Jadi kita bukain dulu semuanya. Kita buka bautnya dulu semuanya. Oke, karena di sini, Oke, jadi di sini karena kita pakai gearbox GTS 1946, jadi as rodanya ini gue pakai yang gue custom tadinya gue bikin. Kemarin itu punya GTS lebih panjang segini, jadi ini gue potong kemarin. Jadi panjang dari ini sampai bikin rat itu gue bikin 28 mili. Nah, untuk ke bawah kemarin gue bikin ring kunciannya itu gue potong yang standar orisinil. Ini yang standar orisinil tuh gue tipisin, gue bikin jadi 15 milian buat ngunci, jadi ada di atas ini. Jadi nanti napnya ini karena as rodanya GTS sama 946 itu beda. As roda GTS sama Sprint atau LX kawan-kawannya itu beda. Dia kalau yang model di belakang itu kayak gini, lebar lebih gede. Jadi mesti rata-rata teman-teman tuh harus motong. Ini dipendekin agar bisa dipakein knalpot doang sendiri tanpa harus pakai dudukan bracket knalpot kayak GTS gitu. Sekarang gue mau pindahin mata rasio dulu ke sini. Oke, sekarang gue proses pindahin as dulu. Lu kalau pakai knalpot ke sono orangnya gimana ya? Lu mau ngapain lu? Sana gimana? Lah, belum dikirim. Lah kemarin. Tadi udah kita pasang lagi ya rodanya ke gearnya. Udah kita pasang. Tadi juga udah kita proses hardness, di harder. Dari panasin tadi udah kita rendam oli lagi buat mesin karena ini habis dari bubutan kemarin beratnya. Sekarang proses assembling lagi. Kita mulai masukin. Nah, gearbox yang kita pakai ini punyanya GTS atau 946. Jadi untuk packing gearbox tuh semua sama. Jadi tinggal PNP aja. Jadi udah kita tempel. Jadi baut ini semuanya kita pasang lagi. Setelah baut-baut kita pasang, nanti kita pasang napnya. Oke, baut udah kepasang semua. Sekarang kita pasang nap dan well, mau mana ini dia? Buat dompet. Nah, ini yang gini. Cuman bawahnya banyak space jadi dot, agak rapet. Nih yang ini dah, di atas dah. Oke, sekarang posisi nap disnya udah dipasang. Sekarang kita mulai mau pasang ban belakang dulu. Oke, tadi setelah kita proses pasang gearbox, terus nap, sekarang udah masang kaliper. Sekarang kita mau pasang ban. Di sini kita udah mau selesai, sedikit lagi. Jadi tinggal kita tempelin bannya. Sekarang kita tinggal proses pasang knalpot, dan untuk fitting di bagian tali remnya tuh tinggal PNP semua ya, semua tuh dudukannya sama. Jadi ini selang di sini, ini dudukannya udah ada 2. Jadi nanti emang karena GTS itu bodinya panjang, karena nanti banyak kelebihan kabel, mungkin nanti kita tarik dan kita kabel tis ke dalam, kita dorong ke dalam talinya. Sementara ini buat ngeset dulu, selebihnya udah tinggal pasang knalpot. Nanti nextnya tinggal ngelihat hasilnya. Dikasih Maman. Lah. Darah enggak ada.
get money till I cash out. Might break your arm if you're looking for a handout. I've been on the move for a long time. Fighting with the man on my shoulder, I was dealing with self-doubt. All my life I've been the fucking underdog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting one play a day, now I got a couple thousand on my catalog. See through your niggas know ultrasound. School of motherfuckers, you a class clown. You was talking shit, where you at now? Oke, dari tadi semua proses yang udah kita kerjain, jadi untuk proyek ini tuh sebenarnya cuman custom di bagian asroda aja dari si GTS. Mungkin kalau buat di 946 asrodanya itu langsung ke NP bisa masuk. Jadi kalau buat temen-temen untuk ukuran yang tadi udah gue spill angkanya, kayak dari diameter, dari panjang si asroda GTS kalau mau dirubah biar nggak pakai bracket, itu gue taruh di kayak Sprint, Primavera atau LX dan sejenisnya, itu potong. Kayak cuman bikin ukuran rat panjang itu sekitaran 28 mili, jadi nanti bikin adapter itu sekitaran 15 mili. Dan untuk prosesnya udah sekian, itu aja sih. Mungkin kalau kurang-kurang ada kalimat yang bisa membangun kita, bisa bantu komen dan jangan lupa di subscribe. Buat teman-teman yang nanya kemungkinan untuk paket display kayak gini upsize, kita juga sedia. Mungkin bisa kontak langsung ke admin FS Motif. Untuk hal-hal lain yang menarik atau teman-teman bisa komen dimasukkan, nanti kita bikinin video. Misalnya ada minta buat problem penyakit motor apa, pas kemungkinan kita ada, nanti mungkin bisa kita videoin. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thanks. Semoga bermanfaat. Shit is automatic and I come up with the static. I ain't never been to college, but they gotta give me credit and I'm doing